istrinya menjadi seperti sekarang, layak dicintai, itu karena ada peran orang tua yang mendidiknya. Maka Tuh, aku kayaknya nggak akan bisa banyak meresponnya karena belum menjadi praktisi. ya Allah, saya pokoknya ini gimana ya, orang ini baik nggak? Kalau nggak baik tolong ya Allah ya baik. Jadi baikin, dibaikin buat saya. Kalau nggak baik ya tolonglah jadikan dia itu pokoknya menjadi baik dan pokoknya harus dengan saya. Gitu ya. Coba, Cina. Nah ini Aku kira, ya, harusnya kamu ngerti dong. iya, Gitu ya. harusnya kamu tuh, harusnya. Iya, kita ingin membentuk anak atau punya anak yang bagaimana, maka dimulai dari memilih pasangan. Iya. Jangan pernah ingin menikah karena ingin lari dari ujian kita saat ini gitu ya. Iya. Karena nanti kita justru malah ketemu keluar dengan lubang ini masuk lubang. Iya, gitu. Sebenarnya kalau kita lagi ta'aruf tuh nanyain apa aja sih? Oh iya. Kayak emang nanyain apa aja sih gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di channelku. Seperti biasa hari ini kita mau masuk ke episode selanjutnya. Kita mau masuk ke episode 13. Alhamdulillah. Sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah senantiasa nonton dan request topik ini dan topik itu. Hari ini kita mau bahas salah satu topik yang sering banget di request, bahkan sampai masuk ke DM Instagram dan TikTok. Karena kayaknya hot sekali ya kalau bahas-bahas ini, makanya kita pakai kerudungnya aja yang lucu-lucu gitu. Karena kita hari ini membahas tentang menikah. Masya Allah. Tentang kamu itu siap menikah atau cuma baru mau menikah aja. Biasanya ini jadi apa ya, satu pertanyaan yang kalau cewek-cewek tuh aku pengen nikah, kamu mau nikah atau siap nikah gitu, suka digituin, ditanya sama orang yang lebih tuanya. Karena ternyata setelah aku beberapa kali ngelmu juga ya, ternyata memang ilmunya tuh banyak ya tentang pernikahan dan gak bisa hanya sekedar mau saja, tapi butuh persiapan yang banyak dari beberapa sisi. Jadi langsung saja kita dengarkan nasihat dari gurunda kita. Masya Allah, ya Alhamdulillah ya. Ya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih, dan insya Allah kita dalam kondisi marriage service. Berping-ping gitu, kayak bridesmaid. Bridesmaid. Siapa tuh yang mau kita bridesmaid? Jadi ya insya Allah kita akan membahas tentang pernikahan gitu ya, dan pernikahan ini termasuk salah satu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi ada orang yang sudah berproses atau sudah kenalan dengan si A, tiba-tiba menikahnya dengan si B gitu ya. Banyak itu cerita yang aku dengar seperti itu. Dari SMP nih saya udah pacaran, udah kenalan sama ini SMP, SMA, kuliah, pas nikah ketemu sama yang lain, akhirnya merasa tidak cocok dengan yang sebelumnya udah berproses, berpisah, kemudian menikahnya dengan yang baru ketemu sebulan 2 bulan, abis itu langsung menikah gitu. Dan itu makanya pernikahan itu termasuk yang salah satu takdir gitu ya. Tidak kenal, tidak tetanggaan gitu ya, tiba-tiba jadi pasangan, jadi suami atau jadi istri, itu kan makanya termasuk yang rahasia. Jadi termasuk yang memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga itu ibaratnya apa ya, takdir yang ya kita siap, harus siap dengan kondisi ya kita dijodohkan dengan siapa nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tapi bukan berarti karena yang namanya takdir tidak seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Boleh nggak sih kalau ganti jangan karung? Di dalam karung, emang beli kucing dalam karung. Jadi ya pokoknya dalam Islam sendiri ya, kalau kita membahas secara Islam gitu ya, bahwa ada tahapan-tahapan yang memang bisa kita lewati di saat kita akan menikah, yaitu adalah proses perkenalan. Itu bahkan harus dilewati gitu ya. Jadi jangan di skip gitu ya. Apalagi saya mah gimana bapak atau gimana pak ustadz atau gimana teman saya aja, enggak gitu ya. Karena yang akan melangsungkan pernikahan itu adalah orang tersebut gitu ya. Kemudian kenapa kita harus mengenal, kenapa kita harus sama-sama menyamakan visi misi gitu ya. Karena menikah itu adalah ibadah yang panjang banget. Iya ya. Okay. Panjang banget. Menjadi seorang anak gitu ya, seorang perempuan nih, kita perempuan, kita jadi anak dari Orang tua. Itu paling hanya berapa lama kita bareng sama orang tua, misalnya tuh 24 tahun ya, atau 25 tahun. Setelah itu hidup bareng sama pasangan itu
ada yang ulang tahun pernikahan ke 30 tahun, ulang Iya, tahun iya. pernikahan ke 40 tahun, ada yang ulang tahun pernikahan ke 50 tahun gitu ya. Itu jauh lebih lama gitu ya. Maka melewati itu semua maka butuh adanya proses ta'aruf. Tetapi ta'aruf sendiri nggak cukup sampai setelah menikah, sebelum ya pokoknya sebelum menikah sama setelah menikah. Ta'aruf itu sendiri bisa jadi sangat panjang. Seumur hidup teh ya. Iya gitu. Karena kan manusia itu nggak kayak meja. Manusia itu nggak kayak lampu gitu yang mana perawatannya hanya meja tinggal dilap geser sana geser sini gitu ya. Gitu-gitu aja. Tiap tahun itu berpuluh-puluh tahun bisa jadi kita merawat benda itu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau merawat manusia, kita berkomunikasi dengan manusia, berinteraksi dengan manusia itu ada input baru dia bisa berubah. Gitu ya. Kemarin mah dikasih tahu kayak gini suami saya nurut, tapi kenapa ya sekarang mah dia jadi berubah? Nah itu bisa jadi ada input gitu ya, ada input yang kemudian dia merubah cara berpikirnya, merubah cara dia mengambil keputusan gitu ya. Jadi makanya yang namanya pernikahan ini banyak yang pasti yang sudah sangat yang lihat video kita juga ini pasti ada yang sudah berpengalaman gitu ya. Pasti akan insya Allah akan sepakat bahwa yang namanya menikah itu mengenali pasangan kita itu ya sepanjang pernikahan itu terjadi maka yaitu adalah proses pengenalan gitu ya seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya ketika tadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap menikah atau Baru mau aja gitu ya. Sebetulnya sampai tahapan mana kita siap juga bisa dibilang juga tolak ukurnya apa gitu ya. Ada yang sudah merasa sudah siap tapi ternyata belum dapat jodohnya gitu ya. Maka kesiapan kita menikah dan kemudian terjadi pernikahan itu kembali lagi bahwa ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada yang sudah siap menikah, udah nyiapin akan pinter masak kan kalau istri kan identiknya gitu ya, mengurus dan lain-lain gitu ya. Kemudian nanti pendidikan bagaimana mendidik anak gitu, dipelajari dan lain-lain juga gitu ya. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan siap untuk menikah atau itu pun bagian dari awalnya kita mau kemudian kita memantaskan diri. Jadi kalau saya sih lebih senang dengan memantaskan diri karena kalau siapa seolah-olah siap gitu ya. Siap. Harus kayak ada indikator tuh 2 3 4 gitu. Gitu ya, tapi memantaskan diri kan itu sebuah proses gitu ya. Apalagi kalau kita kan sekarang dalam Islam sendiri kan ada istilah salah satu syarat dari pernikahan itu adalah sudah akil balik. Gitu ya. Permasalahannya sekarang cara menstruasinya lebih awal atau secara mimpi basahnya lebih awal, tetapi bisa membedakan kan karakteristik orang yang sudah akil balik itu adalah bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang nggak benar gitu ya. Sudah bertanggung jawab terhadap dirinya atau nanti terhadap orang lain gitu ya, bisa memuliakan dirinya, bisa memuliakan orang lain itu kan karakter dari akil balik gitu. Nah sekarang menjadi PR adalah di mana kondisi saat ini yang muncul adalah orang sudah secara fisiologisnya sudah lebih matang, tapi secara psikologis, secara tanggung jawab, secara ruhiyahnya bisa jadi itu delay gitu ya. Iya, bener, bahkan ada yang sudah menikah tapi belum secara kan jadi ya gitu. Jadi mungkin hanya sebatas syahwatinya itu sudah ada dengan adanya tontonan, adanya ibaratnya apa ya perubahan jenis makanan yang sekarang memang membuat hormon juga seksual juga lebih cepat ibaratnya mah gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang katanya kok lebih cepat ini ya mungkin karena memang ada faktor tontonan, kemudian juga ya apa yang dilihatnya, kemudian apa yang dia makan itu juga termasuk yang membuat itu menjadi lebih cepat gitu. Baliknya belum tentu gitu ya. Apakah dia sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau jangan-jangan dia hanya sebatas mementingkan egonya saja. Jadi hanya sebatas mau dalam hal apa dulu gitu ya. Apakah mau hanya sebatas untuk pelampiasan syahwati saja itu kan menjadi hal yang belum siap juga gitu ya. Tapi kalau di saat dibilang mau itu berarti apa? Mau untuk bersiap menerima kelebihan, kekurangan dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian perihal menikah itu sendiri, menikah itu bukan hanya sebatas bertemunya dua orang gitu ya, tapi pernikahan itu adalah bertemunya dua keluarga besar. Kita akan memiliki ibu dan ayah yang mana dalam Islam sendiri juga tidak dibedakan. Ini mendoakan kedua orang tua itu kedua orang tua yang mana? Apakah dua orang tua yang melahirkan saya atau dua orang tua suami gitu kan ya? Makanya di saat kita berdoa Robbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira itu maka termasuk include di dalamnya adalah ketika kita mendoakan juga orang tua dari pasangan, dari suami kita gitu ya, atau dari istri gitu ya. Nah, maka
Di saat pernikahan itu terjadi, maka ta'aruf kita itu, perkenalan kita itu bukan hanya sebatas kita mengenali pasangan kita saja gitu ya. Tapi kita juga harus tahu gimana nih orang tua, gimana nih ayah mertua, ibu mertua, kemudian gimana nih ipar-ipar, karena itu juga jadi keluarga kita gitu ya. Maka dalam menikah itu kenapa kita harus dituntut untuk memantaskan diri, karena nanti akan bertemu dengan elemen-elemen ujian yang baru. Makanya jangan pernah ingin menikah karena ingin lari dari ujian kita saat ini gitu ya. Karena nanti kita justru malah ketemu keluar dengan lubang ini masuk lubang iya gitu kan. Itu bisa jadi sekarang kita diuji yang saat ini kita tuh udah tahu polanya. Polanya paling gini. Nanti paling kita akan setiap tanggal 20 kita udah mulai nggak ada pemasukan gitu ya. Nanti kalau kan kadang-kadang suka mikirnya kalau udah nikah mah enaknya nanti ada suami ada gini itu kan belum tentu ya. Iya gitu. Jadi bisa jadi nanti di saat kita menikah itu, maka justru kita bertemu dengan pola ujian baru dan kita harus siap belajar percepatan lagi gitu. Jangan sampai kemudian kita akhirnya hanya sebatas yang menyesal gitu ya. Nah hanya aja nikah gitu itu kan jadi perasaan pas single mah gini. Ya, seperti itu. Jadi memang pernikahan ini juga sebuah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kita kembali lagi bahwa ujian itu bisa jadi nanti kita ketemu dengan yang enak dan bisa jadi kita juga ketemu dengan yang nggak enak. Toh intinya dari pernikahan itu adalah kita sedang sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Di saat sudah menikah kita bukan mencari nilai dari pasangan karena capek. Kalau mencari nilai dari manusia itu siapapun itu gitu ya, itu akan capek gitu ya. Hakikat dari kehidupan kita adalah mencari nilai dari Allah. Itu yang menjadi poin dasar gitu ya. Karena kalau misalnya kita menikah itu mencari penilaian dari pasangan, ya itu capek. Nanti udah masak enak, gimana ya? Enak nggak yang makanannya? Nggak itu kan. Aku dicapek Mas. Tugas kita, kalaupun kita siap menerima masukan, enggak ini harusnya kurang ini, ya berterima bahwa oke, ini dalam rangka kita juga memperbaiki diri lagi. Jadi jangan kemudian kita jadi punung gitu ya. Nggak masak, nggak mau. Kayak gitu. Jadi memang menikah itu bukan hal yang hanya sebatas I love you, you love me. Iya, I love you. Seperti hanya di drakor. Indah-indah banget. Nah ini teman-teman juga hati-hati ya ketika misalnya nonton film itu kan sebetulnya di saat kita nonton film itu kita sedang disuntikan isme ya. Secara tidak disadari ya itu kan kita sedang disuntikan isme. Kenapa ya kalau di drakor mah asa gimana? Indah. Nyorodot jatuh sama kayak ayam di film-film kok di sini malah cuek ya makanya terimalah realisasi sesungguhnya kayak gimana itu ya. Kembali lagi tentang kesiapan dari menikah, maka terhadap semua itu tidak ada patokan berapa tahun kita harus menikah karena itu kembali lagi kepada takdir Allah gitu ya. Pantasnya berapa, mungkin kalau kadang-kadang nanti kita akan menghitung dari kalau menikah usia segini kayak nanti punya anak melahirkan sampai batas usia segitu kan berarti hitungan-hitungan secara fisiologis kita gitu ya. Nah tapi kalau misalnya tuh secara takdir Allahnya ya kita nggak tahu kapan sebetulnya kita memang oleh Allah ditakdirkan untuk menikah dengan siapa, orang mana, terus nanti kehidupan pernikahan kita bagaimana, itu kan itu menjadi sebuah rahasia. Maka kenapa di dalam Islam itu ada istikharah gitu ya? Karena istikharah itu bagian dari melengkapi ikhtiar kita. Jadi kita sudah misalnya nanti kita sudah dikenalkan atau berkenalan lalu tambah, kenapa kita harus istikharah? Karena yang tahu masa depan kita itu adalah Allah. Jadi mau apal masa depan kita ya Allah gitu. Jadi kita juga ya Allah itu bagus nih kalau saya menikah dengan ini gitu ya. Istikharah itu harus woles ya. Jadi jangan maksa. Jangan konteksnya maksa. Ya Allah saya pokoknya ini gimana ya orang ini baik nggak? Kalau nggak baik tolong ya Allah ya baik. Jadi baikin, dibaikin buat saya. Kalau nggak baik ya tolonglah jadikan dia itu pokoknya menjadi baik dan pokoknya harus dengan saya. Gitu ya. Nah ini jadi memang ya bab pernikahan ini nanti istikharah itu biasanya sangat identik dengan di saat mau menikah ya, meskipun istikharah itu bukan cuma pas mau menikah ya, apapun kita ya harus beristikharah nanya sama Allah gimana baiknya gitu ya. Nah kemudian juga ketika misalnya menuju ke pernikahan itu ya persiapan yang harus kita pantaskan itu adalah bab kesadaran. Ini kalau saya sangat senang banget ya ngebahas tentang ya sadar mindful gitu. Di saat kita menikah itu, di saat nanti misalnya menikah maka ya sadar
bagi seorang perempuan atau seorang istri nanti akan ada satu apa ya, apa tuh namanya ya, jadi kayak kayak sebuah aturan tidak tertulis ya gitu, bahwa kayak norma gitu ya, bahwa nanti itu apa-apa kita akan sharing gimana baik nggak atau setuju nggak, itu kan menjadi sebuah aturan yang memang menjadi norma yang mau Iya tidak ya, mau ya memang harus kita. keputusannya tuh nggak bisa seenak jidat Iya, kita kalau gitu. sekarang kan kita Mau sendiri mau aku ya wafa mau apa-apa ya udah mau aku gimana gitu. gitu. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam sebuah pernikahan itu kan nanti ada orang yang akan kita ajak diskusi gitu, bahkan dengan orang tua saja kita bisa jadi juga enggak gitu ya. Iya iya iya. Tapi kalau misalnya nanti dengan pasangan itu kan kita ada satu momen yang memang kita itu akan berdiskusi, itu apa yang akan kita pilih itu akan menjadi sebuah putusan bersama, yaitu sadar. Kemudian yang kedua tadi kesadaran tentang bahwa menikah itu bukan hanya sendiri saja, tapi kita menikah itu berarti kita menikah dengan dalam artian kita menjadi kenal dan menjadi sebuah bagian dari keluarga besar baru gitu ya, dan dengan segala bentuk ujiannya, maka terima gitu ya. Bisa jadi kemudian di saat menikah ternyata dia seorang anak yang diamanahi adik-adiknya untuk menjadi bagian mendapatkan tanggung jawab di teman di sekolah kan, sedangkan kita misalnya tuh sekarang anak ibaratnya mah justru diperhatikan oleh kakak kita gitu ya, maka ya kita harus siap di saat misalnya itu menikah. Oke, kita menikah dengan seorang suami yang apa gitu ya, oh dia ternyata punya amanah terhadap orang tuanya apa, terhadap adiknya bagaimana. Nah, itu bagian hal yang memang ya harus sama-sama difahami, dan itu akan menjadi clear kalau misalnya dikomunikasikan. Ya, ya. Gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kalau misalnya itu dikomunikasikan. Maka di saat ta'aruf itu ini penting. Jadi ta'aruf itu bukan hanya sebatas yang sifatnya physically gitu ya, atau misalnya tuh, makanya bedanya ta'aruf dengan pacaran itu bisa jadi ya di sini ya. Ya, ya. Ta'aruf itu diharapkan bisa lebih detail lagi. Gitu ya. Detail dan objektif karena Ya. ada si perantaranya. Ya, nah itu jadi memang baiknya di saat ta'aruf tuh ada orang yang menengahi, yang mana dalam artian di saat dia akan dia memahami tentang pertanyaan apa nih yang nanti akan muncul atau akan terjadi di saat pernikahan itu sudah terjadi, maka ditanyakan gimana nih kalau ada kasus yang ternyata suaminya ini harus bertanggung jawab terhadap adiknya, itu harus dibuka, harus tahu gitu ya gimana nih kira-kira, jangan sampai kemudian nanti setelah menikah kamu teh harus tiap bulan dibagi-bagi ya, itu kayak gitu ya. Jadi memang ya itu ya kesadaran bahwa di saat menikah itu maka sudah menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru gitu ibaratnya gitu ya. Itu pun dengan seorang laki-laki. Nanti di saat misalnya tuh sudah menikah, meskipun iya istri itu adalah hak dari suaminya gitu, tapi tetap kan istrinya menjadi seperti sekarang layak dicintai itu karena ada peran orang tua yang mendidiknya. Maka bagaimana seorang suami juga tetap memiliki akhlak, kemudian perhatian juga terhadap orang tua dari istri gitu, seperti itu. Artinya jadi kesadaran-kesadaran yang memang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kesadaran bahwa di saat sudah menikah gitu ya, nanti kalau kata guru saya seorang istri itu harus menjadi buta dan seorang suami itu harus tuli, gitu ya. Dalam artian apa gitu? Karena di saat nanti bisa jadi sudah menikah lalu kemudian ada perasaan yang dari pasangan atau kenapa ya ternyata oh ada yang lebih ada yang lebih cantik, ada yang lebih gimana gitu ya. Nah kemudian begitupun dengan istri gitu, bagaimana memanage dirinya bahwa ternyata misalnya tuh ternyata suami saya tuh begini, suami saya kok kurangnya begini, ternyata mantan saya justru malah begini, kita mendengar banyak hal gitu ya. Nah itu maka ya harus sadar bahwa yang ditakdirkan oleh Allah adalah yang ini gitu, bukan yang itu gitu ya. Itu penting banget gitu ya. Banyak yang akhirnya orang itu tergadai kebahagiaannya karena menggadaikan bahagianya itu adalah di yang bukan miliknya, itu kan berat banget ya. Angan-angan. Iya ya, jadi hanya menjadi angan-angan. Maka oleh karena itu sadar bahwa apa yang sekarang sudah menjadi bagian nanti setelah misalnya menikah, maka ya udah kita tutup. Andaikan ada aib yang tidak baik, kemudian ternyata orang lain atau perempuan lain memiliki aib memiliki kualitas yang lebih baik. Oke, ini istrinya kita saat ini tuh ini adalah berarti amanah dari Allah untuk disupport agar menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu lagi. Jadi sadar bahwa bisa jadi nanti kita akan menemukan kekurangan di pasangan kita, maka ya itu adalah tugas diri kita untuk memperbaikinya dan tugas kita untuk menutup aibnya, jangan sampai kemudian
umbar. Apalagi sekarang zaman medsos ya, tuh hati-hati Iya. banget gitu ya. Banyak banget tiba-tiba ada cerita ini cerita itu. Iya. Loh. Nah itu jadi Cerita kan, rumah tangga yang ya itu, dan ya sedih lah gitu ya. Eh ya terus termasuk juga ya kayak fenomena sekarang film yang lagi itu ya ya, itu memang kan Rasulullah maut, juga menyampaikan ya, betul, ipar adalah maut. Ya memang ya, ya kita kalau sudah ada dalam rambu-rambu Islam ya berarti kita harus lebih aware. Berarti kan ada sesuatu yang bisa jadi itu menjadi bagian, ibaratnya apa ya, akan terjadi gitu ya, seperti itu gitu ya. Batasan dengan ipar itu bagaimana, itu kita ilmu yang harus kita pantaskan, ilmu kita harus tahu bahwa mana sih yang menjadi bagian, batasan kalau kita ketemu dengan ipar pas lagi Idul Fitri kan ya, lagi ketemu lagi nginep di rumah mertua, itu mana sih yang Sampai boleh mana ya? diperlihatkan gitu ya. Nah itu pun adalah ilmu yang harus kita upgrade terus gitu ya. Nah kemudian, teman-teman semua di saat misalnya, mau untuk menikah itu, termasuk ya salah satunya adalah konsekuensi dari pernikahan itu adalah adanya anak. Ya, menikah itu adalah fitrah yang mana kemudian nanti Allah akan menitipkan generasi yang akan melanjutkan, eh, kehidupan di muka bumi ini ya, lahirnya anak-anak yang akan melanjutkan, kehidupan roda berputarnya di muka bumi ini, itu adalah ya, lewat pernikahan gitu ya. Maka ya termasuk yang harus kita upgrade itu adalah bagaimana nanti mau menciptakan atau mau meng-create atau mau, di saat diamanahin memiliki seorang anak, memiliki anak-anak tuh apa nih, apa yang akan kita berikan gitu ya. Kita ingin memberikan kualitas generasi yang lebih baik. Nah bagaimana caranya, maka kan itu dimulai dari persiapannya, bukan bukan hanya pas waktu anak udah lahir baru mikirin pendidikan gitu, tapi dari sebelumnya. Termasuk kalau, kan Rasulullah SAW itu sendiri menyebutkan bahwa kalau kita ingin membentuk anak atau punya anak yang bagaimana, maka dimulai dari memilih pasangan. Iya. Nah, itu kan penting Setuju. banget juga ya. Nah jadi teman-teman semua nih, perihal mau menikah atau apakah sudah siap menikah, ya jawabannya adalah kalau, sudah siap, ya kesiapan kita tuh, kalau udah siap tuh seolah-olah bahwa kita udah punya bekal, abis itu tinggal Ngeng. gitu ya. Padahal bisa jadi nanti di saat sedang menjalani pun kita tetap harus memantaskan diri. Kalau mau pasti rata-rata juga mungkin akan mau gitu ya, mau menikah, misalnya mau nggak menikah, yang kalau ditanya ya mau gitu ya. Cuman nanti akan ditanya lagi apakah ada calon ayah gitu. Nah, itu biasanya sama siapa tapi Dan itu kan, menjadi takdir dari Allah tuh perihal itu. Oke, mangga barangkali. ya. Saya banyak tuh banyak yang bertanya kayak teh saya udah usia sekian gitu ya. Tapi belum dihadirkan jodohnya. Kadang itu jadi apa ya? Jadi respon yang cukup banyak kalau kita lagi up tentang konten menikah. Keresahan mungkin ya, terutama kalau perempuan. Aduh saya udah usia segini. Gitu sih. Tapi mungkin semoga tadi terjawab ya teman-teman bahwa ini tuh balik lagi ke kita mengimani takdir. Iya. Memang tadi ya mungkin kita bisa berkacanya ya udah kita menyiapkan diri, memantaskan diri sehingga semoga gitu ketika takdir ya sudah datang kita juga dalam posisi yang well prepared. Iya. Mungkin ini sih sama satu pertanyaan lagi ya ceritanya. Sebenarnya kalau kita lagi ta'aruf tuh nanyain apa aja sih? Oh iya. Kayak emang nanyain apa aja sih gitu. Iya. Kayak kalau diskusi sama teman-teman teh mereka malah bingung nanyain. Oh iya, saya jadi ingat banget ya dulu pernah pas zaman kuliah itu pernah nemenin, Orang ta'aruf gitu. ya orang ta'aruf gitu ya, teman saya ta'aruf gitu. Terus, teman saya itu perempuan gitu, dan kita tuh berdua, jadi bertiga kita tuh gitu ya, dan itu ya tuh si yang laki-lakinya sendirian gitu. Terus pas waktu pas teman saya ini ta'aruf itu tiba-tiba teman saya itu ngeluarin kertas panjang. Seperti mau sidang. Kan belum ada ini ya. Belum ada tab jadi kelihatan bahwa lu panik. Dia ngeluarin, bukan buku memo gitu, itu beneran kertas yang dia lipet-lipet. Emang orangnya tuh rapih banget gitu ya, dia tuh sangat-sangat, kalau apa-apa juga dia tuh sangat mempersiapkan banget gitu. Tiba-tiba dia ngeluarin, oke dia ngeluarin itu, dan dia lipet-lipet, jadi buka satu itu langsung 5 pertanyaan. Masya Allah. Dia buka lagi gitu. Ya mulai dari, yang sifatnya pribadi gitu ya. Kalau biasanya kalau rata-rata kalau kayak, tinggi badan, berat badan, penyakit yang pernah itu ya harus tahu, itu biasanya memang di awal di kurikulum, ya di CV gitu ya. Jadi, sakit yang pernah diderita kah, atau misalnya tuh, ya kayak tinggi badan dan lain-lain lah ya gitu. Jadi kalau udah ketemu mah kelihatan kan ya. Gitu, kayak gitu. Kalau dulu sih realnya foto dengan
Iya, enak kan filter, iya filter. Sekarang kan beda. Takut banget nanti Iya, nah. ketemu Jadi, yang lain. yang sifatnya memang ya kita harus tahu gitu ya, kayak ya dia punya sakit apa gitu ya, jangan sampai kemudian nanti kita kaget di setelah menikah, oh ternyata dia punya sakit yang diturunkan. Itu kan kita harus tahu juga. Walaupun satu, apakah tidak boleh menikah itu orang yang punya penyakit turunan, bukan gitu, tapi kan kita lebih aware aja, kita siap-siap bahwa oh ya pasangan kita ada sakit ini, berarti kan otomatis ya ada hal-hal yang mungkin nanti akan anak akan ada yang kena misalnya gitu ya, atau dianya juga akan terkena. Pokoknya itu harus dibuka, itu harus dibuka di awal. Jadi ta'aruf itu adalah ya perkenalan, tidak boleh ada yang dibohongi gitu ya. No, di situ jadi itu kan ya kan ya dibagus-bagusin. Oh gitu, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya nanti biasanya adalah tentang keluarga, orang tuanya, bibit kayaknya kalau kata orang Indonesia ya. Jadi orang tuanya ini siapa. Kenapa kita juga harus tahu, punten ya, karena ini nanti mungkin next akan ke pembahasan yang kapan-kapan yang kita bahas juga gitu, kayak kenapa sih kita harus tahu bahwa apakah dia dari keluarga yang punten, apakah broken home, atau misalnya tuh dia dari keluarga utuh yang harmonis, atau dia keluarga utuh tetapi misalnya ya, gitu ya, ada ya misalnya apakah ada ibunya atau bapaknya ada KDRT di pernikahannya. Nah itu harus tahu, karena itu akan meng-create seorang ini ya gitu ikhwan ini atau pasangan kita atau calon istri kita itu akan terpengaruhi oleh bagaimana kondisi keluarganya. Jadi ketika berbicara tentang bibitnya bukan hanya sebatas ini keturunan Raden siapa atau ini keturunan Pak Haji siapa gitu ya misalnya. Jadi bukan yang sifatnya itu saja, tapi termasuk juga adalah bagaimana nih kondisi rumah tangganya, kondisi keluarganya dia, karena itu akan sangat berpengaruh bagaimana psikologis atau bagaimana anak ini memandang tentang calon pasangan kita ini memandang tentang pernikahan, gitu ya. Iya benar. Nah itu karena tidak sedikit ya, misal contoh anak yang hasil dari keluarga broken home misalnya gitu ya, ada yang memang dia nanti setelah menikah tuh akan berusaha saya mah pokoknya tidak mau pernikahan saya seperti orang tua misalnya gitu ya. Akhirnya dia tuh toh-tohan sangat banget menjaga pasangannya kayak gimana juga, pokoknya dia mah kumacaranya aja pernikahan kita tetap utuh karena biar anak-anak kita tidak menjadi korban misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang dari yang keluarganya asalnya berpisah itu misalnya gitu ya, kemudian muncul anak yang jadi mudah menyerah. Jadi ketika misalnya tuh suatu saat menemukan problem di rumah tangganya, jadi mudah banget gitu, kayak ya udahlah, udah weh pisah weh. Nah itu udah, saya juga toh dari keluarga yang seperti itu baik-baik aja, udah weh lah, berarti anak kita juga mungkin nggak akan baik-baik saja gitu dengan suatu tidak utuh orang tuanya. Nah jadi ini penting banget ya. Jadi ibaratnya apa ya, kita jadi prepare, masing-masing dari pasangan itu akan menjadi prepare. Atau misalnya tuh dia dari keluarga yang harmonis, ya alhamdulillah itu yang harmonis, yang bahkan keluarga cemara language-nya oge bener-bener semua terpenuhi. Iya gitu, kayak diekspresikan gitu ya. Misalnya tuh oh ternyata pasangan saya mah dari keluarga harmonis yang bener-bener yang love language yang sentuhannya kah atau ucapannya tuh gitu, itu juga disampaikan I love you, you love me gitu ya pokoknya ya. I love you gitu. I love you. Ternyata kita enggak gitu, makanya ya berarti kita harus nimbangin gitu ya. Mungkin nanti jangan sampai kemudian pasangan kita beranggapan bahwa jangan dia tidak mencintai saya soalnya dia emang nggak pernah ngomong I love you misalnya gitu ya. Jadi kan itu juga kita harus tahu bahwa oh ya ternyata dia dari keluarga yang sangat harmonis, yang mana bahkan ya kayak sentuhan, kemudian kalau misalnya tuh bangga tuh diapresiasikan, kan ada yang enggak cenah ya. Nah kayak gitu itu penting banget tuh di saat taruh juga itu dibahas gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian bisa jadi ada dari keluarga yang utuh tetapi di situ ada KDRT misalnya gitu, itu harus disampaikan, harus jujur. Ibu bapak saya ada tetapi utuh, tetapi saya sering menemukan ibu saya dipukul misalnya gitu ya sama bapak. Nah itu jadi
tersirat lah. Saya juga kadang-kadang suka ada pingin, misalnya gitu ya, anaknya misalnya laki-laki pingin nih kalau gemes-gemes tuh sama pacar saya tuh dia suka pingin gitu. Nah berarti kan itu kalau andaikan tetehnya misalnya pasangannya ini menerima, ya dia harus siap kemudian nanti mendampingi pasangannya ini berproses menjadi sembuh, berproses menjadi lebih pantas aja, bagi nanti kan akan ada anak-anak gitu ya, yang mudah-mudahan itu tidak di pola asuh yang diturunkan, ya seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang dibahas ya, termasuk visi misi tentang pernikahannya nih, gimana gitu ya? Kalau misalnya berkomunikasinya gimana? Karena ini penting banget. Saya punya guru, Mam Anissa, ini beliau sama suaminya tuh, jadi kalau misalnya tuh kamu kesel sama saya tuh jangan marah katanya gitu ya. Kalau kamu kesel sama saya peluk katanya gitu. Peluk saya. Itu kan itu diobrolin. Nah, suatu saat suaminya meluk lagi, oh berarti suami saya kesel. Kesel terus ke saya gitu. Kesel terus ke saya. Karena memang inti dari pernikahan atau inti dari sebuah komitmen, inti dari sebuah ikatan itu adalah di komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi ini bisa dibilang ya rumahnya manusia gitu ya. Inti dari interaksi kita itu kan adalah di komunikasi. Gitu ya. Apalagi nanti perempuan dengan laki-laki itu kan berbeda. Kalau perempuan punya masalah pengennya ditanya. Kalau laki-laki kan cenderungnya udah ditanya ya udah diam gitu ya. Nanti banyak yang teman saya bilang, ya termasuk suami saya juga cerita, awalnya yang salah tuh istri. Tapi kalau misalnya dalam komunikasi itu akhirnya bisa jadi ketika istri ditanya, kamu teh kenapa, itu bisa jadi malah jadi kebalik, oh jadi yang salah aku jadi aku yang salah. Nah itu ya, jadi dalam ta'aruf itu sendiri juga nanti ya boleh kita membahas tentang pembagian tugas gitu ya. Kenapa ini sampai sedetail itu, ya memang harus sedetail itu gitu ya, karena memang apa tuh yang dibahas dalam ta'aruf nggak cuma I love you lah, lucu-lucu gitu, jadilah jadi gitu. Ya ini hal yang serius gitu, pernikahan ini adalah hal yang serius yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi pembagian tugas apa ya, misalnya nanti kita akan tinggal di rumah yang ngontrak, nah ini bagian yang akan membayar kontrakan ini siapa, bisa tuh dua-duanya bekerja gitu ya, sedangkan suami nggak punya mesin cetak uang sendiri. Rame kalau gitu mas, senang saya juga. Jadi kan cetak uang. Suami gajinya berapa, istrinya gajinya berapa, ya nggak apa-apa dibahas gitu ya, dibahas ketika misalnya di ta'aruf yang sudah level ya udah mau mendekati ke pernikahan ya, misalnya kayak ini gimana nih, nanti kan kita seperti ini, kita rencananya mau gimana, mau kontrak atau mau tinggal dulu di rumah orang tua, mau di rumah orang tua yang mana, itu harus dibahas gitu ya. Oke, kita ngontrak, berarti nanti gimana gitu ya, udah itu mah jadi tanggung jawab saya, paling nanti saya minta tolong kamu bayarin listriknya misalnya kayak gitu kan, itu ya dibagi. Terus kayak nanti satu gimana nih kalau udah nikah 100% saya yang mencuci baju dan lain-lain, enggak, sudah cuci baju mah saya, kamu masak, itu juga boleh kok dibahas sampai ke hal teknis seperti itu, housework gitu. Ya gitu, termasuk juga misalnya itu kayak amanah-amanah tadi ya, amanah-amanah masing-masing dari pasangan itu, misalnya kayak saya izin ya, saya masih harus kerja, saya masih boleh kerja ya, karena saya misalnya dia istrinya gitu ya, saya masih boleh kerja ya karena saya masih ada tanggungan, ini adik saya satu lagi masih SMA gitu ya, orang tua kondisinya misalnya tuh papa udah nggak kerja atau pensiun dan lain-lain, jadi ini saya dikasih amanah untuk ini ya, mohon izin. Terus kalau satu ternyata kata suaminya, udah kamu nggak usah kerja, insya Allah itu jadi tanggung jawab saya juga, itu kan ya makanya dengan komunikasi itu menjadi bisa dibicarakan ya, jangan sampai kemudian misalnya itu jadi sembunyi-sembunyi, ya itu juga nggak bagus ya. Termasuk juga yang laki-laki, misalnya kayak saya tuh deket banget sama mama, nanti sesekali kita nginep ya, masih udah nikah, nginep di rumah mama seminggu sekali atau misalnya tuh gimana, itu kan dibahas gitu ya. Yang menjadi kemudian muncul problem itu adalah ketika hanya di tataran prasangka, biasanya itu gitu ya terjadi. Aku kira ya, harusnya kamu ngerti dong. Iya, gitu. Harusnya kamu tuh harusnya iya, itu kayak pas pulang langsung keciri bete gitu, terus yang kadang-kadang yang perempuannya itu satu nggak langsung gitu ya, satu nggak langsung gimana, terus dia nanti suaminya bilang kamu harusnya kamu tahu gitu ya, atau ya gitu kan kita kan bukan cenayang. Iya, aku tuh nggak tahu atau ngobrol makanya. Nah itu jadi memang
kita itu memang manusia itu punya kemampuan komunikasi tanpa bicara ya, lewat telepati zaman baheula disebutnya ya. Kita punya energi-energi yang memang ya kita bisa berkomunikasi dengan rasa gitu, tapi kan kita punya cara yang lebih cepat untuk disampaikan gitu ya, maka iya gitu, jadi nggak harus yang baut. Kenapa? Silent treatment. Silent treatment. Harusnya dia tuh ngerti. Nah, ya. Jadi Wah, nggak juga gitu, maka ya ngobrol lah, disampaikan lah itu dari awal kita harus udah disampaikan gitu ya, bahwa nanti next ada amanah yang begini, ada keinginan orang tua begini gitu ya. Kemudian apalagi misalnya tuh boleh nggak nanti kalau saya udah menikah tapi masih bisa ketemu teman-teman, atau misalnya bisa ikutan kajian atau bisa ikut organisasi, nah itu kan disampaikan. Nah, jadi fungsi ta'aruf itu seperti itu gitu ya. Jadi fungsi ta'aruf itu memang ya berbicara tentang masa depan ini gimana gitu ya, mau bagaimana, kalau ada masalah ya diselesaikan. Jadi benar bukan hanya sebatas yang ketemu makan udah gitu makan ngabotram. gitu ya, pulang atau nonton, enggak gitu ya, enggak, karena ada muatan-muatan yang memang di saat ta'aruf itu kita akan membahas nih bagaimana next untuk memantaskan diri menjadi keluarga yang lebih sakinah, mawadah dan penuh rahmah gitu ya. Insya Allah. Oke. Ya. Cuma sebenarnya kalau bahas tentang marriage life itu tidak cukup satu episode ya teman-teman, tapi ini semoga cukup jadi apa ya, insight awalan Ya. dari mulai kita memahami konsep menikah itu bagian dari takdirnya Allah. Jadi kadang-kadang kita ngerasa udah kok dipersiapin tapi kok belum ada ya gitu calonnya. Mungkin Allah punya, maksudnya Allah pasti punya pengetahuan lain gitu tentang kehidupan kita. Kenapa misalnya sampai saat ini belum dikasih, tapi tentu tadi poinnya adalah tetap berikhtiar dan memantaskan diri. Jadi jangan pasrah terus udah aja kita jadi manusia yang ya udah aja gitu, mengalir tanpa kita tuh mempersiapkan yang baik gitu. Nah ini prinsip tentang mengalir juga, kita tuh mengalir karena tuh hidup kita juga mengalir aja menuju kematian kita gitu, tapi itu kita juga harus by design gitu. Iya benar. Kita juga harus mempersiapkan next kalau satu si air itu masuk ke yang kumaha gitu, deras ya, kita gimana juga udah siap gitu ya, seperti itu. Jadi ada apa ya, ada di dalam diri kita tuh nggak 100% kita benar-benar relying on sama takdir, terus kita hanya malas-malesan, tapi jangan juga yang kita tuh ngoyo yang udah ikhtiar, terus kalau takdirnya nggak sesuai kita jadi marah sama takdir gitu. Jadi mengalirnya tuh tetap ada maksudnya ada bagian di diri kita yang oh ini udah bagiannya Allah gitu. Jadi kita tetap ikhtiar. Dan boleh nggak sih misalnya kayak gini, jadi ingat juga ya. Karena kadang-kadang ada yang menjadikan standar dari memilih pasangan itu adalah misalnya tuh physically ya, terus kayak tampan, cantik gitu ya. Nah itu boleh nggak sih? Ya itu memang nggak saja. Referensi sebenarnya. Tapi yang pasti itu adalah bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang bikin cinta. Tapi cinta yang bikin. Itu kata-katanya Ami. Itu kata-katanya Ami. Oh iya nggak sih? Amida itu suaminya Mas Ante. Jadi kalau udah ada rasa sayang gitu ya kelihatan ini. Kelihatan juga ya paling shining. Lucu ya. Yang paling shining gitu. Tapi kalau misalnya tuh nggak ada rasa itu ya berat lah gitu ya. Maka ya bermula dari sadar pernikahan ini adalah sudah takdir Allah, ini adalah sudah pasangan terbaik gitu, maka ya udah insya Allah ya semuanya juga akan lebih mudah lagi. Meskipun nanti akan ketemu dengan riak-riak, itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Sip ya, Masya Allah. Gitu, aku kayaknya nggak akan bisa banyak meresponnya karena belum menjadi praktisi. Tapi intinya begitulah ya. Daftar di sini di bawah sini. Sebelum menjadi praktisi, tapi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin aku pengen ini aja sih, kayak beberapa kali aku ikut kelas juga, terus materinya tuh mostly kalau misalnya kelas pernikahan Islam tuh benar-benar menjelaskan di awal bahwa pernikahan itu sebagai sarana. Jadi jangan dianggap sebagai end goals kehidupan. Kadang-kadang kan suka ada yang terjebak, oh, udahlah capek nikah aja gitu. Itu tuh jangan dibercandain ya kadang-kadang gitu. Jadi suka dibilangin bahwa pernikahan itu adalah sarananya menuju Allah. Kita kan menuju ridho Allah. Kalau teman-teman mau buka lagi episode berapa ya, aku lupa, tentang yang 5 hal yang membuat kita lebih mudah masuk surga gitu. Ada bahasan tentang, intinya adalah kita kan ingin menggapai ridho Allah, dan banyak sekali cara-caranya, salah satunya adalah dengan pernikahan.
Jadi semoga dengan kita memahami tentang ilmunya itu bagian dari ikhtiar kita untuk memohon ke Allah, ya Allah saya sudah berikhtiar, tolong karuniakan saya pasangan yang baik dan kehidupan pernikahan yang baik. Begitu mungkin teman-teman, alhamdulillah terima kasih banyak sudah disimak. Semoga materinya bermanfaat dan bisa ada apa ya kayak insight-insight baru buat teman-teman. Seperti biasa kalau misalnya ada ide-ide lain boleh komen di sini, boleh DM, terserah. Yang penting masuk ke aku gitu ya insightnya. Sama teman-teman pengen dapat materi apa, insya Allah bisa kita bahas gitu. Yang pasti buat teman-teman yang saat ini misalnya tuh belum menikah ya, bersabarlah. Iya. Karena ini adalah episode terbaik kita adalah saat ini. Yes. Oke. Next pas waktu udah nikah ya itu adalah episode terbaik juga. Jadi jangan ingin dipercepat, jangan ingin diperlambat, karena kalau sudah kata Allah saat ini maka itu adalah sudah keputusan yang terbaik, insyaallah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya sudah, mungkin sudah cukup. Izin kita tutup. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.